Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia ibu-ibu sekalian, alhamdulillah saya sudah kali kedua ini, walaupun kemarin dinyatakan saya ada janji untuk membahas masalah hati, terkait persoalan hati. Yang akan kita lihat sekarang ini adalah tanda-tanda kerasnya hati dan kemudian obat hati itu apa, insya Allah. Nanti kalau memang ternyata penjelasan saya ini belum cukup dan ibu mau langsung nanya ke saya, tinggal melalui Ibu Betty nanti. Enggak bisa, maksud saya melalui untuk minta nomor saya yang terkoneksi dengan akun WhatsApp. Ibu bisa saya gabungkan karena beliau juga ikut gabung dalam majelis taklim yang saya, ini mungkin posisi saya yang kurang pas atau itu ya, majelis taklim yang saya bina di WhatsApp namanya Rumah Dakwah. Nanti ibu bisa atau kita bisa gabung sama di situ dan bisa langsung saling bertanya, bersoal jawab dengan saya, karena saya langsung mengasuh di situ. Baik, kita diskusikan ini. Satu, struktur kepribadian itu kan dari kepribadian kita itu Allah membentuk kita dari unsur ruhiyah kita itu adalah nafsu, akal, dan hati. Nah, yang kita bahas sekarang adalah hati. Hati ini posisinya adalah semacam pemberi nasihat. Kalau kerajaan dia penasehat kerajaan, penasehat raja, begitu. Kemudian dalam perjalanannya yang harus kita pahami bahwa nafsu cenderung ingin lebih dominan. Ya, nafsu cenderung selalu ingin lebih dominan dalam segala hal. Nafsu ingin merajai. Kualitas nafsu, karakternya itu sederhana. Dia tidak peduli benar atau salah. Dia tidak tertarik ini boleh atau tidak, tapi enak atau enggak, menyenangkan atau tidak. Inilah karena karakter yang satu ini, tidak sekali dua nafsu itu berteman sama setan. Dia juga mau berteman sama malaikat kalau dia lagi senang, lagi butuh apa yang ditawarkan malaikat. Posisi hati ini unik. Hati ini yang mungkin ingat saya, dia punya 4 kamar. Dari sadar, dada, kemudian qalb. Kalau bahasa Indonesia qalbun ini artinya jantung ini. Nah, sering kita terjemahkan dengan hati. Kemudian fuad itu nurani. Baru kemudian lub itu artinya hati yang paling dalam. Jadi kalau menurut nuraniku ya, itu masih urutan ketiga yang terdalam. Sementara yang paling dalam itu namanya lub. Kalau bahasa kita lubuk. Jadi kalau begitu lubuk itu bahasa Arab itu, ya, dari kata Arab, ya. Jadi dari hati yang paling dalam, itu lub namanya. Lub ini karakternya tidak pernah mau memberontak kepada Allah, dan disinilah bersarangnya ikhlas, ya, bersarangnya ikhlas, bersemayamnya kesadaran. Jadi kalau bicara jujur, itulah tempat hidupnya kejujuran. Jadi kalau kita mencuri, kita bisa bilang sama mulut kita bahwa kita tidak mencuri, tapi nurani atau hati yang paling dalam itu akan tahu betul bahwa kita salah. Jadi apapun yang kita, misalnya orang tuduh kita sesuatu atau kita mengatakan sesuatu, saya ibu datang kemari mengaji, sudah, ini kan baik lah, ini ada arisan apa semua itu segala pernak-perniknya. Tapi kalau ditanya apa niatnya, duduk aja dulu tenang. Sebenarnya apa yang kau mau? Kita yang paling tahu. Ya, jadi lubuk hati kita itulah tempat di mana kita paling tahu seperti apa kita sebenarnya di hadapan Allah. Dan itulah tempat yang saya bilang tadi bersarangnya keikhlasan. Cuma ada yang paling luar. Ini yang sering kali setan keluar masuk di sini. Namanya sadar, dada. Makanya kalau kita dengar berita yang menyesakkan, enggak kita bilang sesak nuraniku, enggak begitu. Tapi sesak dadaku mendengar. Dada yang kita maksud itu bukan dada yang zahir ini, tapi itulah halaman pertama hati kita. Ya.
Makanya Nabi selalu diingatkan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah memberikan, kami telah melapangkan bagimu dadamu. Melapangkan itu artinya setiap ada masalah kami kasih jalan keluar. Gitu. Tapi jangan lupa, di tempat inilah setan seringkali membantu kita jadi penasehat untuk membuat keputusan-keputusan. Sehingga ada orang yang sering punya masalah, dia memutuskan di sini secara salah, sampai akhirnya tidak aneh kalau kita ketemu orang yang frustasi, gantung diri, bunuh diri lah lebih tepatnya, atau kehilangan selera hidup, atau yang jadi persoalan kita kemarin, nggak mood, hilang mood itu. Ya. Islam mengatakan layani suami pada posisi suami sedang membutuhkan pelayanan, lagi nggak mood. Ditanya kenapa nggak mood aja. Bukan ada masalah, enggak, memang sedang nggak mood aja. Nah, itu kan ada yang kita sulit juga kalau ditanya orang, kenapa? Ya memang sedang nggak mood aja, nggak tahu. Yalah ngaji kita, udahlah nggak usah lagi. Nah, di tingkat ini itu pasti ada sesuatu yang sebenarnya harus butuh penanganan cepat, gitu. Makanya Islam ini sebenarnya bukan agama yang rumit-rumit amat. Ini kita kalau ngaji apanya ini bulanannya ini dari rumah ke rumah. Pernah nggak ibu punya rencana, yuk kita sekali-sekali di taman aja di mana gitu, duduk, atau kita pergi ke taman mana, yuk kita duduk ngajinya di situ, ngelingkar-ngelingkar aja kita duduk lesehan di sana, atau sambil jalan ngaji apa, ngaji on the street, gitu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk ini tadi. Ini yang sering kali sulit, karena terus terang input data dari luar itu masuknya ke dada dulu. Mungkin karena nggak berimbang. Apa yang bisa buat ibu nggak mood? Banyak kali nonton film zombie ibu, sehingga masuk rumah jadi takut. Nah kan kira-kira begitu. Nggak tahu saya kok tiba-tiba jadi takut. Padahal itu adalah proses yang input film ini, contoh saya bilang film zombie masuk, terus input masuk ke bawah sadar, dan kulminasinya ketemu waktu ibu sedang takut itu. Jadi datang pemicunya, kok nggak enak ya perasaanku hari ini, gitu. Kenapa? Nggak tahu. Padahal sebenarnya tidak mungkin itu muncul ujuk-ujuk sebagai isyarat ada apa ya, bakal terjadi apa ya, gitu. Nggak bisa. Pada posisi seperti ini sebenarnya kita harus cepat pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke ya. Baik, nanti akan kita lihat dalam diskusi. Saya mau menjelaskan dulu apa yang terjadi kalau hati kita keras. Pertama, malas melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Ada ibu yang sudah menyelesaikan baca Al-Quran hari ini setengah juz. Sudah? Ya, saya mau tanya, sudah? Setengah juz ya, saya mau tanya setengah juz. Ibu sudah? Alhamdulillah, selamat kita. Ada yang sudah setengah juz. Gitu. Pertanyaannya, kapan? Ini yang repotnya ini tadi. Ada yang sudah baca kemarin baca Quran 1 juz, enggak. Kemarinnya lagi 1 juz, enggak. Ternyata terakhir kali baca Quran pun dia lupa kapan. Cobalah bayangkan gitu. Ada kelas kita, bukan tidak mungkin ada tuh kelas kita yang sampai seperti itu, yang kalau ditanya terakhir kali baca Quran kapan, lupa. Itu artinya sudah lama sekali. Kenapa? Ibu tahu nggak kalau gitu ibu sedang sakit? Kapan terakhir kali tahajud? Lama kali mikirnya. Kalau gitu ibu sedang sakit. Kenapa terjadi lama? Itu tadi yang kita pahami kan ini. Apa yang sakit apa? Apa ada proses pengerasan di hati, bukan hati yang zahir ya. Sehingga ketika tidak elastis hati kita, dia jadi sulit untuk bisa menerima atau menjalankan ibadah, menerima pesan, menerima nasihat, agak berat. Makanya ibu kalau punya teman, alah udah gak usah mikir-mikir agama kali, yang penting kita happy-happy aja dulu. Nanti kan ada waktunya kita tobat sih. Ada teman yang pernah ngomong begitu mungkin kan. Nah itu ibu harus pahami dia sebagai orang sakit. Ini orang bisa bahaya ini. Kalau ibu ketemu orang sakit jantung kita gituin kan marah dia nanti. Jadi kalau temu teman kita sedang jauh dari agama, itu dia sedang sakit. Apa yang sakit? Hatinya mengalami pengerasan. Sehingga kalau hatinya mengeras, tidak elastis, akibatnya
kalau itu ibarat tanah yang keras, pernah lihat lahan kritis? Tanahnya udah kayak batu. Ibu mau tanam padi di situ mungkin nggak? Apa yang harus dilakukan? Ternyata ibu, apa beda makanan organik non organik? Saya kurang tahu ini, ada yang ngerti nggak? Yang organik itu yang pakai kimia atau enggak? Ya enggak, baik. Tanah-tanah kita ini rupanya, kalau bahasa, saya pernah tanya sama ahlinya, itu ciri dia masih mungkin ditanam dengan tanaman organik. Itu ibarat tanah, cacing masih mau hidup. Kalau cacing udah nggak hidup lagi di situ, itu tandanya tanah itu sudah rusak, udah nggak sehat. Di tanah yang rusak dan nggak sehat itulah sering kita tanam sayur, kita tanam, itulah yang kita makan. Sehingga makanan kita itu sekaligus adalah penyakit yang kita store dalam tubuh kita, yang secara perlahan, sampai ada yang bilang apa namanya pupuk urea. Di Jepang pupuk urea itu untuk lapisan semen, buat dinding. Di kita itu untuk pupuk tanaman. Jadi ada ahli yang ngamuk betul. Aneh ini, kenapa di Indonesia urea jadi pupuk? Begitu. Sementara di Jepang itu mereka nggak gunakan untuk tanaman, itu untuk bangunan. Coba bayangin itu, coba rusaknya kita. Nah, yang saya maksud tadi, teman-teman kita yang mungkin jauh dari agama, di situ masalahnya. Storan kehalaman hatinya itu rusak, sehingga apa saja yang ditanamkan nggak hidup. Maka apa yang harus kita lakukan? Gemburkan dulu hatinya. Jadi land reform, dilakukan perbaikan pembenahan terhadap hati itu. Ya, jadi apa akibat yang pertama kita rasakan adalah malas untuk taat dan melakukan amal kebajikan. Disuruh berbusana muslimat, dalilnya rame. Nggak peka sama urusan. Saya pernah pergi ke Bali, ada orang barat yang saya nggak tahu nama tempatnya. Jadi kami pergi ke lokasi itu, ada seekor anjing. Anjing itu entah kenapa bahagian perutnya itu lukanya memang memprihatinkan. Nah, si orang barat ini tersentuh kali dia. Sampai dia nggak jadi mau ke tempat wisata. Dia ikutin saja anjing, kami ngikutin juga. Jadi dia ikutin saja anjing itu, dia telepon ke sana kemari, mungkin dia telepon dokter atau apa. Terus dia suruh suaminya atau laki-lakinya, nggak tahu kita, itu beli makanan, dia makan, dia tungguin anjing itu sampai orang yang dia panggil datang untuk ngobatin anjing itu. Artinya apa? Begitu pekanya hatinya pada seekor anjing yang sedang sakit. Tapi saya khawatir dia nggak peka dengan orang Suriah yang mati begitu banyak, dengan orang Palestina yang dibantai, atau dengan Muslim yang kemarin ibu ngikutin berita tiga Muslim di Amerika ditembak mati. Sepi pemberitaan, nggak ada bilang teroris yang nembak, nggak ada. Apa dosa mereka juga? Apa sih salah mereka? Ngapain mereka sampai ditembak mati? Jadi yang muncul sentimen agama. Kenapa dia tidak peka? Tapi sama anjing dia peka. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Artinya apa? Itu tadi, ada masalah di hatinya. Summa qasat qulubukum au asyaddu qaswah. Kemudian semakin keras hatinya atau lebih keras lagi. Padahal batu saja itu, kata Allah dalam Quran, itu masih bisa dilunakkan. Tapi dia tidak bisa lagi. Ya, sehingga jangan heran orang begini sholat nggak penting-penting amat sama dia. Pas lagi rezekinya mau sholat ya sholat, pas rezekinya mengaji ya udah pakai jilbab. Tapi hari-harinya wah dia mutabarrijah, memakai pakaian yang tidak benar. Ini pertama. Kedua, tidak tersentuh oleh ayat Quran dan tidak dapat mengambil pelajaran dari Quran. Itu saya bilang tadi. Kalau ibu lupa kapan terakhir baca Quran, hati-hati, ibu sudah kena musibah, udah ada sakit itu. Udah spesial itu sakit. Kenapa saya bilang spesial? Karena problemnya adalah hubungan sama Qurannya nggak ada. Padahal kita itu seperti, saya mohon maaf tadi saya agak berhenti lama di ujung dari rumah sakit Elizabeth saya. Dan apa yang membuat saya akhirnya tidak salah kemarin? Saya terakhir buka peta di HP kan ada Waze, itu Waze ya. Sehingga buka itu saya cek apa, tinggal lihat, oh udah terlalu dekat rupanya saya di lokasi.
Tinggal saya mutar saja masuk, kemudian kemari alhamdulillah. Apa yang membuat saya nggak perlu bertanya? Saya pegang peta. Quran itu adalah peta hidup, peta jalan hidup. Saya ulang sekali lagi, Quran itu peta jalan hidup kita. Sekarang kita mau kemana ini? Tahu nggak Ibu, dalam hidup dunia kita mau kemana? Apa akhirnya yang kita mau? Surga Allah. Apa kira-kira peta yang layak Ibu beli untuk akhirnya bisa masuk surga? Peta apa yang Ibu pegang? Quran kan? Quran. Sekarang persoalannya hubungan sama Quran nggak ada, nggak bisa ngambil pelajaran dari Quran. Sampainya kira-kira kemana nanti? Itu yang harus kita garis bawahi pertama. Kalau kemudian kita tidak bisa menjadikan Quran sebagai peta jalan hidup, ya sudah. Jangan salahkan Allah. Allah sudah kasih mau masuk surga ya? Iya, ini petanya. Hudan ya Ustaz ya. Ya? Hudan, dia petunjuk. Gitu. Oke ya. Ketiga, tidak tersentuh dengan ayat. Tidak tergerak qalbu ketika terjadi peristiwa. Ayat yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda. Majelis Ta'lim Az-Zikra. Az-Zikra. Iya, Az-Zikra kalau saya tidak khilaf. Ustadz Arifin Ilham. Tadi malam Ibu tahu berita? Diserang oleh Syiah. Syiah sekarang ini nggak banyak jumlahnya, tapi kurang ajar sudah. Ya. Nanti ibu-ibu kalau ini jadinya saya ngajak, yuk ngaji lagi sama saya gitu jadinya kan. Nanti kalau ada rezeki, ini ingat lagi boleh lah gitu kan. Kita ngaji tentang Syiah. Tapi saya nanti bawa alatnya. Infocus kita pas di rumah yang dindingnya cocok untuk kita shoot infocus. Nanti saya tunjukin apa kurang ajarnya Syiah itu. Ya jangan sekarang lah ini kan. Insya Allah nanti ada rezekinya. Ya sedang heboh ya. Ya. Jadi kalau berpakaian kayaknya kayak kita, banyak hal kayak kita, tapi saya menyatakan dia tidak Islam. Nah sekarang udah berani terang-terangan. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena udah banyak orang Syiah jadi anggota dewan. Salah satunya si Jalaluddin Rahman. Jalaluddin Rahman itu orangnya bagus, tapi belakangan setelah jadi Syiah kurang ajar. Istrinya pun udah kurang ajar kali. Istrinya itu berjilbab betul itu. Ya nanti kita kaji lebih jauh. Nah peristiwa kita nggak open, ngapain dipikirin itu. Terus lihat Yaman. Yaman itu mayoritas kita orang Islam, tapi sekarang dikuasain orang Syiah. Begitu dia jadi pemimpin di sana, TV-nya pun langsung azan Syiah. Azannya beda sama kita. Ya, azannya beda, sama sekali berbeda. Nanti kita lihat itu model azan. Tak tersentuh. Sekarang ini banyak kali bencana. Tengoklah pemimpin di Jakarta itu, si Ahok itu. Banjir jelas-jelas yang salahkannya PLN. Tak bisa salahkannya PLN, salahkannya Citraland. Apa namanya? Pengembang. Maunya kami yang kerja, yang salahkannya pemerintah pusat. Dia lupa bahwa itu ayat Allah. Dia nggak baca ayat Allah, nggak tersentuh sama ayat Allah. Dia kafir. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau kita bencana alam, Ibu, memang oke, gempa, apa problem? Oh ini terjadi pergeseran, kenapa bergeser? Allah itu tidak pernah membiarkan banjir, longsor, apalagi tsunami, wabah menular. Itu pasti sebagai peringatan sama kita. Bentuknya Allah kasih peringatan sama kita. Ibu kalau nengok seekor semut, nggak takut kan? Tapi kalau rumah kita dipenuhi semut, kita bunuh satu, datang 100.000. Buka pintu rumah, semut semua. Nggak usah cerita semut, coro sebiji aja kita udah takut. Bagaimana kalau coronya semua rumah kita? Nah, saya bilang coro ini, kalau bahasa orang kan kecoa. Orang Medan bilang coro, ya. Orang Jawa bilang coro, ya. Orang Jawa bilang coro malah, gitu kan. Nah, jadi coba bayangkan, kita takut. Allah tidak binasakan kita dengan yang besar-besar. Allah binasakan kita dengan kecil-kecil, air, tanah yang kita pijak, belalang, ulat. Coba bayangkan itu. Itu ayat Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Itu ayat Allah. Apa susahnya bagi Allah untuk kemudian membuat, wah kendaraan saya kendaraan mahal, harganya belasan miliar. Oke, baik, jalan. Apa susahnya bagi Allah untuk membuat masalah pada kendaraan mahal? Kita ini sering, itu tadi. Kenapa? Karena hati keras,
tidak pernah bisa belajar dari ayat Allah. Baik, yang ketiga, keempat, mendahulukan kelezatan dunia dari akhirat. Jadi tindakan-tindakan hidup itu selalu memberikan catatan. Lihat, ada orang yang rela tidak tidur, ngapain? Nonton bola. Tapi sanggup nggak dia tidak tidur untuk bertemu sama pemilik semesta alam? Kelezatan dunia dari akhirat. Segala sesuatu ditimbang dari sisi dunia dan materi. Cinta, benci, hubungan sesama manusia hanya untuk urusan dunia saja. Ujungnya, jadilah dia seorang yang dengki, egois. Oh, dia bisa beli tas mewah, apa dia pikir dia saja bisa? Aku juga bisa. Dia bisa beli mobil, aku juga bisa. Muka dia cantik, taunya aku itu di permaknya itu, operasi plastiknya itu. Nanti aku bisa. Apa susahnya buat itu? Wah, pokoknya segala-galanya dia lihat dari sisi material. Nah, kenapa dia jadi orang saleh? Ngertinya aku supaya orang banyak senang sama dia itu. Nah, itu yang dimunculkan. Ya, kita lihat banyak orang mendengar kumandang azan tapi tidak segera sholat ke masjid karena lezatnya tidur di balik selimut atau mengakhirkan sholat karena nonton sepak bola. Ini banyak ini. Ya, kalau udah pesta-pesta ada yang peduli sholat. Coba carikan sama saya IO yang ngurusin pesta besar kita itu. Ada nggak musola dia sediakan? Mana peduli musola? Ya, di mana, di ballroom mana kita buat? Ada nggak ruang kecil bagi yang? Kenapa? Kita udah meyakini orang pun tak peduli sholat di situ. Dan memang formatnya bukan tempat sholat. Ini kita mau pesta di sini. Baik, nggak ada masalah. Tapi berdaya nggak kita? Muncul nggak sentuhan yang mengingatkan kita kepada akhirat di situ? Nggak ada. Kalaupun ada, saya jumpa juga ya 1-2, sedikit sekali kita yang masih teringat mengemas acara itu dengan suasana yang lebih islami atau bagaimana. Ya, baik. Kelima, kurang mengagungkan Allah. Pergi dia ke perapat, nengoknya Danau Toba, yang kebayangnya rencana maksiatnya, bukan ya Allah besar sekali kekuasaan di tempat seperti ini ada danau seluas ini. Ya, nggak ada. Berangkat dia ke tempat-tempat yang indah, pergi ke sana kayak orang barat itulah. Bermaksiat di sana. Dari berpakaiannya bermaksiat, tingkah kehidupannya bermaksiat. Tak ada bahasa meyakini atau tersentuh dengan kebesaran atau mengagungkan Allah di situ. Nah, ini bentuk yang kelima. Karena hidupnya itu dia ma hiya illa hayatuna dunya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Hidup kita ini cuma waktu, cuma senang-senang saja. Yang bunuh kita pun waktu, bukan Tuhan. Ya. Keenam, melakukan kemaksiatan dan kezaliman yang berantai. Karena kezaliman muncul, maksiat dan kezaliman yang berantai. Kezaliman, zalim itu artinya gelap, zulum. Jadi kalau sudah kezaliman berantai, maksudnya kezaliman yang berlapis-lapis. Orang kalau sudah mabuk, itu kawannya apa? Judi. Kawan judi perempuan bagi laki-laki. Begitunya itu. Ibu sudah bisa ngerasakan, sekali saja ibu bermaksiat, itu akan mengeraskan hati langsung. Hati kita ini sensitif kali loh. Sekali saja kita bermaksiat, dia langsung, kita biasa sholat tahajud, terus kemudian berhenti, tidak biasa. Itu pasti ada kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa? Hati kita tidak akan mampu lagi untuk bisa dekat dalam ketaatan kalau dia sudah terjebak pada sebuah kemaksiatan. Apalagi kalau kemaksiatannya itu misalnya adalah syirik. Contoh, untuk kaya, nggak pernah itu setan itu nggak nggak ada makan siang gratis. Ibu misalnya begini. Untuk buat pemanis ngerti maksudnya kan? Pelet pemanis. Ada yang pakai sini? Susu. Susu. Orang tua dulu itu kabarnya biasa itu. Biasanya maksudnya bukan dia pakai, sama anaknya dikasihnya tanpa sepengetahuan si anak, karena masih anak-anak udah dikasihnya. Sampai besar itu anak. Tapi biasanya, percaya itu saya bilang, gak ada makan siang gratis. Setan itu pasti punya syarat. Dan syaratnya tidak boleh taat sama Allah.
Tak boleh taat. Kalau taat gagal. Gagal. Nah, itu dia. Mau kaya, apa pesugihan atau apa istilahnya? Pesugihan. Tapi jangan sholat, kata dia. Tidak boleh ada ayat Quran di rumahmu, kata dia. Tidak boleh ada orang yang taat kau bantu. Kau harus buat acara pesta sebulan sekali, kasih makan orang miskin boleh, tapi bukan dalam rangka taat kepada Allah. Rusak orang miskin itu. Buat keyboard, buat ini, kira-kira begitu. Pasti dia akan buat syarat. Itu yang dimaksud. Sekali kita terjebak pada kezaliman, maka akan datang kezaliman yang lain untuk dikerjakan. Itu hati-hati, ya. Inilah yang akan diantara yang merusak hati kita. Baik, ini saya sampaikan pelan-pelan ini. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Pertama, mengobati hati itu dengan Al-Quran. Ibnul Qayyim mengatakan inti penyakit hati itu adalah syubhat dan nafsu. Syubhat, ibu tahu nggak syubhat? Tak jelas. Dibilang halal enggak, dibilang haram tidak. Terus kenapa kita terus terjebak sama yang syubhat? Karena tak belajar. Ustaz ini mohon maaf nih, karena ada anak yang tidur ini. Ini alhamdulillah kalau tengok dari fisik sementara saya lihat nggak ada tanda-tandanya, tapi ada orang tua yang suka kali naruh apa itu gelang merah sama hitam. Oh, iya. Gitu kan. Kalau ibu selamat alhamdulillah. Tangkal. Nah, supaya jangan datang setan ganggu itu anak. Sekarang masih banyak. Kenapa dia kejebak di situ? Karena tak ada ilmunya. Apa ilmunya? Udah dari dulu orang tuaku begitu. Itulah yang disebut dengan syubhat. Kenapa dia kejebak pada hal yang begitu? Karena dia tidak belajar. Itu dari sisi syirik. Tapi ada juga amal-amal yang kita buat padahal tak ada dasarnya. Allah tidak akan terima. Nah, itu. Makanya Al-Quran jadi pedoman kita dan sunnah Nabi harus jadi pedoman kita. Apa contohnya? Nisfu Sya'ban. Biasanya ibu nisfu Sya'ban ngapain? Siapa yang nyuruh? Nggak tahu, nggak jelas. Makanya jangan kerjain kalau nggak ada ilmunya. Kan begitu. Sholat apa? Sholat nisfu Sya'ban, siapa yang nyuruh? Bukan saya bilang itu salah, bukan. Gini dulu supaya tahu ilmunya. Kita harus tahu siapa yang nyuruh. Kalau Nabi nggak nyuruh ngapain sholat? Pakai nama lagi nisfu Sya'ban. Ibu sholat zuhurnya gimana? Jam berapa? Saya kalau jam 12:30 waktu zuhur, saya biasa jam 3 Ustaz. Nah, bagus. Terus sholat asar jam berapa? Jam 6. Oke, bagus. Sholat isya kadang-kadang enggak juga karena ketiduran. Oke, baik. Subuh juga. Jadi saya pengen ngajarin ibu sholat zuhur sampai jam 3. Tapi kan masih ada waktunya Ustaz. Iya, tapi oke lah. Zuhurnya saja masih enggak benar, tapi yang enggak disuruh malah dikerjain. Itu karena enggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya, pasti dia tidak akan kejebak di situ. Itu makanya penyakit hati yang pertama itu adalah sebabnya syubhat. Tengkar nggak bisa dibilangi. Ketika apa? Ketika terjebak pada sesuatu yang syubhat. Yang kedua adalah syahwat, kesenangan, nafsu. Seorang suami, saya pernah ikutin sebuah pengajian atau mengisi sebuah pengajian ibu-ibu. Saya ketemu ibu-ibu yang udah dari pelan-pelan jadi baik, sampai bajunya pun berubah bagus. Tapi suaminya nggak suka. Suaminya ini cocok dicuci otak tapi atau gimana ya? Yang pasti terakhir saya bilang, kalau begitu suami ibu dan dia memang ternyata betul seperti itu, bukan karena kebodohannya tapi kebenciannya, maka minta cerai dari dia. Tapi saya begitu bilang. Masa istrinya disuruhnya untuk pakai baju seksi kemana-mana, sementara istrinya sudah pakai hijab, istilah kita sekarang. Sampai dia bilang, saya bingung Ustaz, saya sudah begini bagus, tapi suami saya nggak suka. Dia suka kalau saya pergi pesta, saya pakai baju-baju yang pokoknya orang melototin saya, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau pergi kemana-mana, suaminya ini senang kali kalau istrinya itu ditengokin orang banyak karena pakai seksi. Wah, itu bahaya suami ibu. Itu suami yang ngejongkrokkan ke neraka itu, bukan ke surga. Itu.
Itu memang sekian tahun yang lalu itu pengajian, tapi saya ingat karena cukup berkesan sama saya itu. Ya. Jadi apalagi yang membuat kita terjebak pada syahwat? Nah, ini kalau ibu-ibu apa? Perhiasan. Apalagi? Yang paling buat ibu lemah itu kan perhiasan, kecantikan. Pingin kali ibu tetap cantik. Sebenarnya untuk siapa ibu cantik? Untuk suami. Lantas kenapa lebih sering muka yang cantik itu ditengokin suami? Orang bukan suami sendiri misalnya. Kalau di rumah sampai bersawang-sawang pun gak ada masalah. Itu contohnya lah itu kan. Kalau memang pingin cantik, apa? Aura cantik itu yang harus dihidupkan. Itu dari dalam. Bagaimana menghidupkan aura cantik dari dalam? Taat sama Allah. Orang yang begini-begini, percayalah, jalan kemanapun, setan gak berani ngikutin, gak berani gangguin. Kalau ibu sudah usia 40 sampai 50 tapi masih masih mutabarijah, yang saya bilang mutabarijah ini masih berhias berlebihan, percayalah, banyak setan centil nanti gangguin ibu di jalan. Gitu. Ya, baik. Sedangkan Al-Quran adalah penawar bagi dua penyakit tadi. Ini belum, masih nomor 1 ya obatnya ya. Kemudian karena di dalamnya terdapat penjelasan, argumentasi yang membedakan antara benar dan salah sehingga penyakit syubhat hilang. Penyembuhan Al-Quran terhadap penyakit nafsu, karena dalam Al-Quran terdapat hikmat, terhadap nasihat yang baik, mengajak zuhud dan lebih mengutamakan akhirat. Ibu-ibu arisan. Siapa yang pertama kita baca di Quran yang ada ibu-ibu arisan? Ada. Di kisah Nabi Yusuf kan arisan itu. Pembesar istri Aziz mengundang pembesar-pembesar di negara itu untuk datang acara arisan lah di rumah. Sekalian tontonkan Yusuf sama orang tua. Kalian bilang aku naksir anakku sendiri, oke, biar kalian tahu kenapa aku bisa kejebak. Ini bukan istri Al-Aziz, itu bukan perempuan rendah. Dia selama ini perempuan yang mampu menahan dirinya, menjaga dirinya, tapi nggak tahan sama Yusuf. Jadi gunjingan, oke, biar kalian tahu kenapa aku nggak tahan. Jadi jangan mulut kalian ngomel aja, tapi kalian nggak tahu udah capek kali aku nahankannya, maka terjadilah masalah itu. Terakhir begitu kumpul semua, suruh lewat Yusuf, terpana semua. Nah, tahu kan? Ketengok kalian kan, akibatnya jangan kalian potong tangan sendiri. Kalian baru sebentar, dia cuma ngelintas, kalian udah potong tangan. Dia tinggal di rumahku. Coba bayangkan itu. Dan Quran memberikan pelajaran bagaimana akhirnya cara menjaga diri. Itu yang harus kita pahami. Bukan cerita Yusufnya itu, tapi bagaimana cara akhirnya istri menjaga diri dalam rumah, atau orang di rumah menjaga dirinya, atau mulut kita juga jangan asal jeplak saja kalau ngomong. Ya, artinya supaya kita tahu mungkin dia terjebak pada kesalahan karena pertahanannya akhirnya bobol karena sebab betapa kuatnya setan terus-menerus merusak dia. Sementara kita baru sebentar saja sudah ambruk. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Baik, pertama Al-Quran, obatnya. Kedua, obatnya itu adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah merupakan terapi mujarab bagi hati. Cinta kepada hamba kepada Allah menjadikan hatinya tunduk. Jadi kalau sudah cinta, gak sulit ibu bangun malam. Saya yakin, hakul yakin. Kalau sudah masuk cinta itu sama Allah, siapa yang mau melalaikan waktunya bercinta dengan Allah? Kalau ibu sudah naksir kepada, ya dulu lah, kepada bapak, kemudian akhirnya menikah dengannya, coba rasakan waktu-waktu kalau dia bilang, nanti dek jam-jam 9 malam abang telepon ya. Wah, menunggukannya itu nggak tenang betul itu. Makan pun tak selera lagi. Tapi kalau Allah bilang nanti jelang-jelang datang subuh, aku turun jumpain kalian. Kalau nggak ada cinta, ya wajar dong. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Mengorbankan perasaan demi sang kekasih, yaitu Allah. Hatinya senantiasa mengharap kepada Allah yang dia cintai untuk memecahkan problem yang dia hadapi. Dia tak mau berbagi, dia tidak mau curhat sama yang lain kecuali kepada Allah saja. Ya.
Kemudian ia tak putus asa dari kasih sayang Allah. Ia yakin bahwa yang dia cintai adalah zat yang tepat untuk mengadukan berbagai masalah, karena Allah tidak akan gosip. Kalau kita ngelaporkan masalah kita sama Allah, Allah tidak akan cerita sama yang lain. Tidak sekali dua ada orang yang bilang, Ustadz, mohon maaf Ustadz, sama seperti kemarin saya ada belanja, dan dia cerita tentang seseorang. Jadi saya tidak tahu bahwa dia kenal saya, jadi saya belanja biasa saja. Tapi begitu selesai, lantas dia kemudian bilang sama saya kenal Ustadz, saya si Anu begini. Terus saya tanya ada seseorang, itu siapa? Dia ceritakan, ini rahasia Ustadz, cuma satu orang yang tahu siapa dia di sini dan Ustadz sekarang yang tahu. Udah saya tidak mau cerita lagi. Itu begitupun ibu sudah dengar. Walaupun saya rahasiakan siapa, di mana, kenapa, tapi mulut saya ini lancip kali mau cerita, kira-kira begitu. Kalau kita ngadunya sama Allah, ngegosipnya sama Allah, Allah simpan cerita. Makanya sering-sering punya waktu duduk sama Allah. Ya gimana caranya? Ya sholat. Habis itu duduk lama, cerita pelan-pelan sama dia. Jadi kan begini ya Allah, sebenarnya aku udah sakit kali hatiku ini ya Tuhan. Cuma masalahnya aku gak ngerti apa yang mau aku buat. Karena cerita aja. Apa mesti harus? Ya Allah ya Tuhan, capek. Kalau gitu angkat tangannya pun capek, nanti bisa pegal tangannya. Jadi bagaimana cara duduk aja cerita pelan. Itu yang disebut dengan munajat. Ya. Ya bisa menangis sebenarnya, udah nggak tahu lagi aku Tuhan. Udah semuanya aku buat, tapi semua dibilang orang. Ya. Kan jadi enak. Kok lama kali dia duduk di atas, dia lagi curhat. Memang benar lagi curhat. Ya, udah ya Tuhan, udah ya entar lagi ya. Datang dia pulang dia. Rupanya nyeritain suami dia sama Allah. Kan begitu kan? Udah tenang pura-pura, udah pikir dia Tuhan, kita sambung sampai mana tadi? Enggak perlu dengar jawaban, kita akan oh iya Tuhan, jadi kan ceritanya begini. Terus ceritakan. Jadi aku minta satu aja Tuhan, dan enggak ngerti aku cara jagaan. Karena dia lebih sering di luar rumah, aku enggak tahu dia ngapain. Sementara kau tahu, aku titiplah sama. Tolonglah jaga dia ya Tuhan ya, jangan buat dia salah, jangan ini. Akhirnya kan ngomong, enggak perlu harus ya Tuhan, jagalah suamiku, aku enggak tahu lagi. Ya mungkin capek, enggak bisa lama, sebentar saja. Itu yang harus kita. Iya, kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa biasa. Baik, cinta. Ketiga, berzikir atau mengingat Allah. Ini juga obat hati. Ketidaktentraman hati merupakan hal yang berbahaya. Allah mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya Tuhan, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu bisa tenang. Ibnu Qayyim berkata segala sesuatu mempunyai penerang dan sesungguhnya penerang hati adalah ingat sama Allah. Jadi kalau udah sumpah kali nggak percaya ibu, tes. Walaupun berat kali yang pertama, efek dari suntikan itu memang agak sedikit peradangan atau mungkin sakit terasa. Tapi habis itu kita segar. Sekitar 15, 10 atau setengah jam kemudian baru terasa akibat dari jarum suntik yang tadi menginjeksikan obat sama kita. Ya, zikir juga begitu. Ya, ingatan-ingatan kita sama Allah. Hasan Basri, seorang berkata kepada Hasan Basri, ya Abu Sa'id, aku mengadu kepadamu, hati saya membatu. Jadi ada seorang alim di zaman tabi'in, dia orang nanya, hatiku udah membatu. Apa jawaban dia? Lunakkan dengan zikir. Karena tidak ada yang dapat melunakkan kerasnya hati sebanding dengan ingat kepada Allah atau zikrullah. Jadi ibu makanya kita diajari ada waktu. Satu hari berapa kali istighfar harusnya? Masuk. Ini saya. Ayo Pak, masuk Pak. Jadi waktu istighfar kita setidaknya 5 waktu kali 3 aja minimal. Oh iya, saya belum ngomong pula. Iya, oh iya. Yes, Pak Ustaz. Sama saya Bu, iya. Ayo Pak. Sini aja silakan. Di sini aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang saya tuntaskan dulu sebentar. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi ibu harus konsen ketika ada waktu zikir. Kenapa? Kita nggak tahu apa sebab. Bahkan kalau zikir itu tolong ya, zikir itu bukan lisan kita, astagfirullah, tapi hati. Ingat. Terus misalnya kita ambil satu, kalau aku mati sekarang, mungkin nggak aku masuk surga.
Ya Tuhan, dosaku udah banyak kali, Kau aja lah yang tahu. Dosaku dari mulut, dosaku dari mata, dosaku dari handphone, dosaku dari TV, dosaku dari macam-macam, dari segala sudut. Oke? Baru astagfirullahaladzim. 3 kali selesai, tinggalkan, lakukan aktivitas yang lain. Itu bisa ibarat tanah keras tadi, kita gemburkan dengan cara pertama, kita harus memakai cangkul yang bernama zikrullah. Baik, keempat, taubatan nasuha, dan banyak istighfar. Ini juga bahagian dari yang bisa mengobati hati kita. Kelima, banyak, udah tadi taubatan nasuha nanti kita diskusikan. Banyak berdoa dan permintaan kepada Allah untuk membersihkan hati serta meminta petunjuk. Jadi doa di semua lini. Nah ini mohon maaf ini sambil sebelum nanti kemarin saya minta izin, banyak ibu belum yang teman saya ini nanti akan menceritakan sedikit tentang perjalanan umroh dan haji. Saya sering kali bilang sama orang-orang yang ikut saya bilang bahwa kalau kalian belum hafal doa, jangan sibukkan dengan menghafal, karena hafalan itu akan masuk ke pikiran. Jadi ngapain Ustaz? Jadi kalau begitu banyak masalah, nanti sebelum berangkat atau di pesawat dicatat semua masalah itu untuk diadukan sama Allah. Bagaimana caranya? Laporkan dia waktu kita tawaf, laporkan dia waktu kita sa'i, laporkan dia waktu kita melihat Ka'bah, laporkan kita waktu kita di Multazam, laporkan dia waktu kita ke Raudhah. Bilang sama Allah. Jadi sepanjang saat kemudian kita menyebut Allah dan melaporkan masalah-masalah kita itu jauh lebih tinggi, dan itulah doa sejatinya. Daripada kita menghafal tapi cuma berhenti di hafalan. Kalau ditanya, tahu ibu yang ibu baca? Enggak. Jadi kenapa dibaca? Kata ustadznya disuruh baca ini. Kalau memang kata ustadznya disuruh baca itu, harusnya ibu baca, hafal, pahami, mengerti, resapi, baru enak ngomongkan. Nah itu yang harus kita pahami nanti. Oke? Keenam, sering mengingat kehidupan akhirat. Sahibul bait, tinggal di rumah ini, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi. Ya berapa lama lagi lah. Apapun yang kita dapat dari dunia, kita tinggalkan. Jadi untuk apa? Cuma nyenang-nyenangin aja. Kayak pesta ibu pakai baju cantik, setelah selesai pesta, buka. Raja Abdullah itu, luar biasa, mati, selesai, tinggalkan. Jabatannya sebagai raja pun digantikan, nggak dibawa. Tapi Ustaz, terus terang saya kalau teringat yang begini, saya pingin bagaimana anak-anak saya, suami saya, tetaplah kami sama di akhirat. Cuma satu caranya, Bu. Apa itu? Takwa. Gak ada cara lain. Siapa yang bertakwa? Semua. Ibu mau membawa orang ke surga? Mau? Kuatin takwa. Saya sekarang tanggung jawab saya yang langsung tangan saya genggam dikasih Allah itu 10. Istri saya 1, anak saya 9. Iya, Ibu. Saya mau ini semua harus masuk surga sama saya. Caranya, saya harus lebih kuat dari mereka, sehingga kalau modal mereka masuk surga nggak ada, saya yang nambahkan. Bagaimana caranya? Saya harus melipat gandakan ketakwaan saya, sehingga nanti kalau saya sudah meninggal, saya bisa memberi syafaat sama mereka. Pernah nggak berpikir amal solehnya harus begitu? Kalau ibu cuma, saya harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena anak saya banyak, Bu. Nanti supaya saya meninggal orang itu nggak susah. Lah, itu dunia. Mereka juga bakal tinggalkan itu. Sekarang apa yang bisa kubawa sehingga nanti di akhirat anak-anakku tidak susah, sehingga aku nanti bisa menjamin istriku masuk surga dari amalku. Nah coba, pernah ibu berpikir begitu? Kalau kita sayang sama istri, sama suami, sama anak, pernah nggak berpikir ke arah itu? Atau sekarang begini aja, anak saya 9, Allah cuma kasih tiket masuk surga 3. Saya harus korbankan anak. Nah sekarang berapa? Ibu anak berapa? Iya, 2. Cuma 1 ibu dikasih. Ibu pilih yang mana lagi kira-kira? Sanggup milihnya enggak? Itu masalahnya sekarang. Kalau milih, mau tidak mau harus milih, tapi sanggup enggak memisahkan satu? Kalau tidak sanggup,
pikirkan warisan terbaik untuk mereka, sehingga kalau kita tidak ada, mereka bisa nyusul kita ke tempat yang kita sama mau pergi itu. Itu banyak mengingat akhirat. Baik, ketujuh, membaca dan mempelajari sejarah kehidupan orang soleh. Kemarin mungkin Ibu Betty sempat baca juga, mungkin saya nge-share satu orang anak gadis, ya Allah luar biasa, 17 tahun. Dia target menghafal Quran 2 tahun, tapi tahu berapa lama? Selesai. 3 minggu selesai menghafal 30 juz Al-Quran. 3 minggu. Tuntas. Luar biasa itu. Yang kalau kita itu, ya Allah berkah betul orang tuanya itu punya anak kayak begitu itu. Awak satu anak awak sekarang di mana? Nauzubillah, di panti rehabilitasi narkoba, Pak Ustaz. Semua cukup. Biaya hidup cukup, berlebih-lebih lah karena semua mobil ada ini. Tapi itulah, nauzubillah min dzalik. Maka bagaimana cara kita? Kita harus koneksi dengan orang-orang soleh. Ya, kita harus terbiasa untuk bersama orang-orang soleh. Ya, baik. Terakhir, bersahabat. Kalau tadi mempelajari sejarah orang soleh, sekarang bersahabat dengan orang-orang soleh. Karena manusia itu tergantung sahabat. Ibu soleh, sahabat ibu tidak soleh, sederhana aja, cepat atau lambat ibu akan jadi korban mereka. Enggak usah, saya bertahan gimana? Saya akan pengaruhi mereka. Oke, kalau ibu sendirian, cepat atau lambat, terbiasa. Tapi kalau kita tidak soleh, kawan kita orang soleh terus, alhamdulillah, pelan-pelan memang kita akan menjadi orang yang dekat sama Allah. Oke, baik. Saya mohon izin ibu-ibu, bukan saya nanti dari sini saya ada pengajian lagi. Saya tadinya minta izin untuk insya Allah kalau ada rezeki, mohon doa juga. Saya akan berangkat umroh pada bulan depan. Jadi kalaupun kita ngaji bulan depan, mungkin kalau bukan jamnya aja, tinggal waktunya nanti kita lihat. Kalau cocok saya masih, kalau tidak tidak. Dan kenapa saya undang tempat saya ikut umroh ini, saya ingin berbagi. Kalau ibu, karena saya sering mengatakan banyak hal yang akhirnya kita juga kejebak. Kejebaknya bukan saya menyalahkan, bukan. Tapi sering saya perhatikan orangnya, bukan pengelolanya. Kalau berangkat umroh, semangatnya itu lebih ke travelnya, jalan-jalannya. Tidak ada pelajaran atau seperti ini, penguat hati yang bisa kita dapatkan, sehingga ketika kita pulang, kita bisa lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka mohon izin saya ibu-ibu nanti bisa punya waktu untuk Pak Surya dengan Pak Suwaidi, nanti mereka akan memperkenalkan diri. Berapa tahun saya berdakwah, baru ini saya ikut bekerja sama dan kemudian berdakwah bersama kalau bahasa saya, dan saya sudah titip sama mereka sayapnya bahwa ya sama saya ini dakwah saja. Ya, insya Allah mungkin nanti kalau ada seperti kita bisa buat program itu nanti mengajinya rihlah aja kita. Gimana kalau sekali waktu kita buat arisannya di Madinah begitu? Ya itu yang harus kita pikirkan kan. Jadi jangan di sini saja, kita di Madinah. Nah, nanti kita duduk di sana di halaman atau di Masjid Nabawi itu kemudian buat mengaji yang seperti ini. Buat jadwalnya Bu, kapan itu kira-kira nanti kan? Kapan kita sepakat kita akan melaksanakan arisan selanjutnya di halaman atau pelataran Masjid Nabawi. Kan supaya ada sesuatu yang luar biasa bisa kita rasakan. Dan itu tidak sulit dengan izin Allah tentunya. Kenapa? Karena Allah sudah kasih banyak rezeki sama kita, dan tinggal kita sekali-sekali, ya Tuhan, inilah kami minta keberkahan dari perkumpulan kami dengan izin-Mu. Saya pikir itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.